Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pemahaman atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan salah satu dari sebuah perkembangan, sedangkan perkembangan merupakan suatu hal yang terjadi secara terus-menerus sampai ajal menjemput manusia. Pada umumnya, pertumbuhan terdapat masa berhenti atau masa tertentu untuk waktu berhenti bertumbuh. Sedangkan untuk sebuah perkembangan terjadi pada manusia tidak dibatasi oleh waktu atau masa tertentu, selain maut yang menghentikan seorang manusia untuk berhenti berkembang. Dalam sebuah istilah pertumbuhan merujuk pada suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk istilah perkembangan lebih merujuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani, dalam artian gejala-gejala kejiwaan yang melaju terus sampai akhir hayat. Perkembangan rohani tidak terhambat walaupun keadaan jasmani sudah mencapai puncak pertumbuhannya. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan dalam pandangan Islam. Dalam Islam, pada hakikatnya perkembangan atau development itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Selain itu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Islam sudah menjelaskan tentang pertumbuhan manusia dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa fase yang terjadi pada periode kedua dari perkembangan manusia, meliputi fase nutfah atau zigot, yang kemudian sejak pembuahan sampai 40 hari dalam kandungan memasuki fase alaqah atau embrio yang terjadi pada usia 40 hari kehamilan. Setelah fase mudghah atau janin terjadi pada usia kehamilan 40 hari berikutnya. Setelah itu masuk kepada fase peniupan ruh yang terjadi ketika janin berusia genap 4 bulan. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep perkembangan anak usia sekolah dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, serta emosional. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah antara 6 sampai 12 tahun. Periode ini kadang disebut dengan masa anak-anak, masa anak pertengahan atau masa laten, masa untuk mempunyai tantangan baru. Kekuatan kognitif untuk pemikiran banyak faktor secara simultan memberikan kemampuan pada anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Kemudian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan selama periode ini rata-rata 3 sampai 3,5 kg dan 6 cm atau 2,5 inci per tahunnya. Kemudian lingkar kepala tumbuh hanya 2 sampai 3 cm selama periode ini, menandakan pertumbuhan otak yang melambat karena proses myelinisasi sudah sempurna pada usia 7 tahun. Kemudian untuk kekuatan otot, koordinasi dan daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus. Kemampuan menampilkan pola-pola gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola, atau bermain alat musik
kemampuan motorik yang lebih tinggi adalah hasil dari kedewasaan maupun latihan. Kemudian untuk perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah adalah kemampuan untuk berpikir secara logis tentang di sini dan saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstraksi. Pemikiran anak usia sekolah tidak lagi didominasi oleh persepsinya dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas. Kemudian, perkembangan kognitif melewati beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan sensorik motorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian untuk tahap yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian untuk tahap yang ketiga, concrete operational pada usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang keempat, formal operation pada usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian memasuki kepada materi psikososialnya. Harrison mengidentifikasi masalah sentral psikososial sebagai krisis antara keaktifan dan inventioritas. Perkembangan kesehatan membutuhkan peningkatan pemisahan dari orang tua dan kemampuan menentukan penerimaan dalam kelompok yang sepadan, serta merundingkan tantangan-tantangan yang berada di luar. Kemudian terdapat tugas perkembangan anak usia sekolah. Pada masa ini, memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Anak belajar di sekolah tetapi membuat latihan pekerjaan di rumah yang mendukung hasil belajar di sekolah. Aspek perilaku banyak dibentuk melalui penguatan atau reinforcement, verbal, keteladanan, dan identifikasi. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tokoh dan teori-teori psikologi perkembangan. Pengertian teori dan perkembangan. Teori dapat diartikan sebagai model tentang kenyataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, serta mengontrol tentang kenyataan tersebut. Kemudian, istilah perkembangan atau development dalam pengertian biasa memang hampir sama. Keduanya dapat diartikan perubahan dari keadaan sesuatu ke keadaan yang lain. Kemudian terdapat teori perkembangan biologikal. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosional. Kemudian yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan serta kemampuan motorik. Kemudian yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang, perasaan tidak senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Kemudian yang keempat, struktur atau fisik tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian, teori perkembangan psikoanalisis. Dalam perkembangan psikoanalisis menggambarkan perkembangan sebagai suatu yang biasanya tidak disadari atau di luar kesadaran yang diwarnai oleh emosi. Sigmund dan Freud adalah seorang dokter medis dispesialisasi ilmu penyakit syaraf dan ia lahir pada 6 Mei 1956 di Fribourg. Di dalam teori psikoseksual, Sigmund dan Freud menjelaskan bahwa fase perkembangan individu didorong oleh energi seksual psikis yang disebut dengan libido. Struktur kepribadian menurut Freud terdiri dari yang pertama ID, yang kedua ego, serta yang ketiga superego. Kemudian terdapat teori kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir atau kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Tahap pembahasan perkembangan
menurut Erikson terdapat 8 perkembangan atau 8 tahapan. Yang pertama, tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Itu terjadi pada masa bayi atau tahun pertama. Kemudian terdapat tahap otonomi versus malu dan ragu-ragu. Ini terjadi pada masa bayi atau pada usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada masa kanak-kanak awal atau pada tahun prasekolah di usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat, terdapat kerja keras versus rasa inferior. Ini terjadi pada masa kanak-kanak tengah dan masa kanak-kanak akhir. Biasanya pada usia SD atau 6 tahun. Kemudian yang kelima, ada identitas versus kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa remaja, sekitar usia 11 sampai 20 tahun. Kemudian yang keenam, terdapat keintiman versus isolasi. Ini terjadi di masa dewasa awal, yakni pada usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Ini terjadi pada masa dewasa tengah atau usia 40 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir, yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Ini terjadi di masa dewasa akhir, yakni pada usia 60 tahun ke atas. Kemudian kita masuk di pembahasan yang keempat, yakni konsep perkembangan dalam kandungan atau prenatal. Perkembangan masa dalam kandungan atau prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Kemudian terdapat 3 tahap dalam perkembangan prenatal. Yang pertama, tahap germinal. Tahap ini berjalan dari awal pembuahan hingga 2 minggu pertama. Kemudian masuk ke tahap embrio. Tahap ini berlangsung mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Kemudian yang terakhir, tahap fetus. Periode ini dimulai dari minggu ke-9, di mana sebelum embrio telah berkembang menjadi sel-sel tulang. Pada tahap ini, embrio berubah nama menjadi janin hingga akhirnya menjadi bayi, di mana pertambahan ukurannya terjadi begitu cepat. Faktor yang mempengaruhi masa prenatal. Yang pertama, faktor genetis. Kemudian faktor lingkungan. Kemudian unsur-unsur dari lingkungan yang menyebabkan gangguan atau kerusakan dalam kehamilan, antara lain penyakit atau kondisi ibu, yang kedua gizi ibu, kemudian keadaan, yang terakhir obat-obatan. Kemudian masuk ke pembahasan kelima, konsep pengertian bayi. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Dengan cukup bulan, langsung menangis dan tidak ada cacat bawaan, serta ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Kemudian, bayi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, bayi cukup bulan, yang kedua, bayi prematur, dan yang ketiga, bayi dengan berat bayi lahir rendah atau biasa disingkat dengan BBLR. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi bayi, yakni faktor biologis. Di antaranya ialah yang pertama ada ras, kemudian jenis kelamin, umur, status gizi, perawatan kesehatan, status imunisasi, penyakit kronis, fungsi metabolisme, serta hormon. Kemudian pada pembahasan yang keenam, kita masuk pada pembahasan prasekolah. Prasekolah atau anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun, di mana pada anak
mengalami masa yang sangat penting sebagai fondasi atau dasar untuk perkembangan masa depannya. Kemudian, tinjauan pada aspek fisik. Perkembangan motorik ini merupakan perkembangan daerah sensori dan motorik pada korteks yang merupakan koordinasi lebih baik antara apa yang diinginkan oleh anak dan apa yang dilakukannya, seperti mengancingkan baju, melukis gambar yang melibatkan koordinasi mata, tangan, dan otot kecil. Kemudian, tinjauan pada aspek kognitifnya. Kemajuan kompetensi kognitif diasumsikan bertahap dan berurutan selama masa kanak-kanak. Piaget melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahap perkembangan secara kualitatif, yakni yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, yang keempat tahap operasional formal. Kemudian pada tinjauan aspek psikososial. Perkembangan psikososial merupakan perkembangan yang membahas tentang perkembangan kepribadian manusia, khususnya yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan kepribadian. Kemudian untuk pembahasan yang ke-8, yakni kita akan membahas mengenai konsep perkembangan masa pubertas. Diawali dengan remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescens yang berarti to grow atau to grow maturity. Kemudian terdapat pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-9, yakni membahas mengenai konsep perkembangan remaja. Remaja atau adolescens berasal dari kata Latin yaitu adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Aspek perkembangan fisik pada remaja. Perubahan perkembangan yang cepat secara fisik disertai dengan kematangan seksual. Pada masa remaja timbul perubahan-perubahan jasmani dan kecerdasan yang berjalan cepat. Secara umum dikatakan bahwa gejala-gejala perubahan fisik tersebut merupakan tanda-tanda pubertas yang menunjukkan pula aktivitas hormon yang semakin meningkat. Kemudian pada aspek perkembangan psikososial pada remaja. Perkembangan sosial merupakan aspek terpenting dalam masa remaja karena menentukan remaja mampu beradaptasi sehingga identitas remaja baik atau tidak mampu beradaptasi sehingga terjadi kekacauan identitas. Kemudian terdapat aspek perkembangan kognitif pada remaja. Perkembangan kognitif yaitu perubahan kemampuan pada mental belajar, mengingat, menalar, berpikir, serta berbahasa. Kemudian untuk tinjauan emosional dan intelektual pada remaja. Remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga seringkali ingin mencoba-coba, menghayal, dan merasa gelisah, serta ia berani melakukan pertentangan jika dirinya disepelekan atau tidak dianggap. Kemudian aspek penggunaan bahasa pada remaja. Pola komunikasi remaja sangatlah unik dan khas, di mana remaja cenderung menggunakan ungkapan dan terminologi yang seringkali menurut pandangan orang-orang dewasa tanpa aturan dan menyimpang dari kaidah berbahasa, sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain yang berada di luar komunitas mereka. Kemudian, untuk pembahasan yang selanjutnya
berkaitan dengan aspek perkembangan kepribadian remaja. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni berupa proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosional. Perkembangan remaja menuju dewasa awal. Dalam masa pengembangan remaja menuju ke dewasa awal, banyak sekali pemudaran ikatan emosional antara anak dengan orang tua, karena pada masa remaja terjadi dengan sangat cepat. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya berkaitan dengan konsep perkembangan dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Peralihan dari ketergangguan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Dr. Kartini Kartono dan Jenny Andari mengemukakan ciri-ciri kedewasaan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dirinya sendiri. Yang kedua, menerima orang lain. Yang ketiga, menerima kritik. Kemudian, memiliki rasa humor. Kemudian, mempunyai falsafah hidup. Kemudian, dapat bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, memiliki rasa yang tidak mudah menyerah. Perubahan intelektual, kesadaran beragama. Pemikiran dan emosi usia dewasa awal sudah mulai stabil dan mantap dalam kehidupan beragama. Jadi, mereka sudah mulai melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian, kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan dewasa awal. Istilah adult berasal dari kata kerja Latin, seperti juga istilah adolescence. Adolescence yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi, kata adult berasal dari bentuk lampau kata kerja adultus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Kemudian, terdapat tugas perkembangan kedewasa awal. Menurut Hurlock tahun 2009, membagi tugas perkembangan dewasa awal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Kedua, memilih seorang teman hidup. Kemudian, yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Kemudian, membesarkan anak-anak. Setelah itu, mengelola sebuah rumah tangga. Kemudian, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Kemudian, masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan konsep perkembangan usia lanjut. Ciri dan perubahan perkembangan usia lanjut. Pertama, adanya perubahan fisik pada usia lanjut. Kemudian, perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Kemudian, perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Dan yang terakhir, perubahan minat pada usia lanjut. Kemudian, terdapat perkembangan fisik pada lansia. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot. Kemudian, pengaturan suhu badan menjadi sulit. Dan orang usia lanjut pada umumnya menderita gangguan susah tidur, karena perubahan dalam pencernaan mungkin merupakan perubahan yang paling kelihatan dalam fungsi pengaturan pencernaan. Kemudian mengalami kesulitan dalam makan, sebagian diakibatkan pada gigi yang tanggal, yang merupakan gejala umum bagi orang usia lanjut. Menurut Hurlock tahun 1980, terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia lanjut. Di antaranya adalah pada daerah kepala, kemudian di sekujur tubuh, kemudian di areal persendian,
kemudian dan semakin menuanya sel-sel, kemudian semakin sulit untuk membuang sisa-sisa. Perkembangan kognitif pada usia lanjut. Yang pertama, memori, daya ingat atau ingatan. Pada usia lanjut, daya ingat merupakan salah satu fungsi kognitif yang paling awal mengalami penurunan. Ingatan jangka panjang kurang mengalami perubahan, sedangkan ingatan jangka pendek seketika 0 sampai 10 menit memburuk. Kemudian IQ, Intelligence Quotient. IQ merupakan perubahan suatu skor pada suatu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan verbal dan kuantitatif. C. Kemampuan belajar atau learning. Para lansia tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan pengalaman atau learning by experience. Kemudian yang D, kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman atau menangkap pengertian pada lansia mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan fungsi pendengaran lansia yang sudah mengalami penurunan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir berkaitan dengan manula. Pengertian lanjut usia lansia adalah seorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan mengalami suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Lanjut usia adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Beberapa pendapat ahli tentang batasan-batasan umur pada lansia sebagai berikut. Menurut WHO atau World Health Organization, lansia dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu yang pertama, usia pertengahan dari usia 45 tahun sampai ke usia 59 tahun. Kemudian yang kedua, lanjut usia elderly dari umur 60 tahun sampai umur 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua atau old dari usia 75 tahun sampai usia 90 tahun. Kemudian yang terakhir, usia sangat tua ialah usia yang berada di atas 90 tahun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa'afun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.